على الصلاة. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gue mau ucapin selamat buat Indonesia U22 udah mendapatkan emas setelah 32 tahun ya. Itu terakhir 91, gue belum lahir ya. Lahir 92. Dan alhamdulillah bisa meraih emas walaupun penuh dengan drama ya. Itu tuh yang paling gue agak kurang suka ya. Selalu deg-degan kalau nonton Indonesia itu. Ya itulah bangsa Indonesia ya, kalau menang secara mudah itu kita jarang, pasti kita selalu menang dengan cara yang sulit. Nah, untuk menunjukkan perjuangan kita dari bangsa Indonesia. Dari menit awal nih gue mau ulas dikit. Udah yakin sebenarnya sih gue bahwa pemain Indonesia cukup baik gitu ya. Sampai akhirnya lemparan ke dalam Dewangga masuk oleh Sananta. Nah, itu gue udah gue nonton di kantor tuh teriak-teriak sendiri sih, nggak teriak sih, jadi teriak dalam hati gitu karena sambil kerja kan. Nah, sampai teman nanya kenapa Bray gitu ya. Bilang mending nonton bola nih masuk gitu kan. 1-0 ya kan. Terus yang kedua, nah itu juga mungkin Thailand menganggap fokusnya hilang tuh Thailand juga ya, karena menganggap itu mungkin bola fair play. Tapi Sananta terus tendang dan wasit tetap mensahkan. Sampai akhirnya 2-0 lah kedudukan. Bertahan sampai turun minum. Lanjut di babak kedua, nah ini yang entah kenapa selalu kalau nonton Indonesia ada aja pikiran kayak wah jangan sampai nih 2-2 nih gitu. Setiap ngomong kayak gitu pasti terjadi. Bener aja kan, akhirnya 2-1 di gol oleh Anan nggak salah tadi namanya. Nah terus, nah itu sudah ngerasa, gue juga udah ngerasa kayak udah juara nih karena menitnya perpanjangan 7 menit. Wasitnya agak geblek juga nih wasitnya, entah kenapa ya. Nah sehingga ketika tadi wasit meniup peluit, nah dianggap itu adalah peluit selesai karena kan waktunya sudah 8. Gua juga udah teriak dari Indra Safri sama official juga udah yang wah merayakan taunya di prank guys sama wasit ya. Prank wasit asal Oman nih tadi, aduh Oman. Di prank dan ternyata kirain gue lemparan ke dalam guys, karena gue lihat bolanya keluar di dekat Indonesia gitu kan. Ternyata pelanggarannya sebelum itu. Nah sehingga ketika menganggap sudah menang, mungkin para pemain melihat official juga sudah kayak merayakan gitu. Nah mungkin para pemain hilang fokus. Itu persekian detik, aduh gue nyesek banget, 5 detik lagi coy. Itu kalau bisa ke sapu bersih itu sama Rio Fahmi, dah 20 perpanjangan waktu dan pasti menang. Nyatanya kebobolan nih, yang mukanya mirip si Komang juga nih ya. Nah di sini gue yakin mereka langsung merasa tengil gitu kan, langsung ke official dan terjadilah di situ karena dilari semua, bahkan yang dari bench itu lari ke benchnya Indonesia. Nah inilah Thailand, mereka tuh apa ya, nggak tahu ya, sampai ngajak ribut kali ya. Tapi kayak gitu sebenarnya nggak bagus kalau di main bola. Tapi ya udahlah, dulu waktu AFF juga ofisialnya gitu, mainin mau diambil bola Indonesia, mainin akhirnya ditendang bola sama Abdul Lestaluhu. Jadi mancing-mancing dan provokasi. Udahlah perpanjangan waktu. Tapi gue salut sama pemain-pemain Indonesia. Di situ gue sempat matiin dan gue nggak nonton karena gue ngerasa kayak anjir udah tinggal dikit lagi, ya Allah astagfirullahaladzim gitu kan. Tapi aku langsung berpikir positif tuh, di situ gue berpikir positif bahwa mungkin Allah pengen sesuatu yang lebih baik. Kayak ingat kan yang postingan YouTube gue kemarin tuh bahwa Allah selalu punya rencana yang lebih baik, dan ternyata betul sekali. Allah tetap mengizinkan Indonesia juara di Kamboja. Nah ini yang gue juga dari awal sudah prediksi bahwa kemungkinan Indonesia bisa juara lagi nih di Kamboja. Dulu 2009 juara di AFF 2019, bukan 2009 ya, 2019. Indra Safri juga dan U22 juga menang 2-1 lawan Thailand juga. Nah gue pikir ini bakal sama tuh tadinya 2-1 menang, ternyata panjangan waktu, dan nggak lama di panjang waktu 2 menit di situ barulah dibuat kesalahan back Thailand, Kamde ya, itu salah juga. Akhirnya dimanfaatkan oleh Johari dengan cipan yang luar biasa kalau main PS di kotak L1. Aduh enak banget dan gol guys. Di situ gue nggak teriak ya, sedikit teriak gitu saya dengar. Mantap. Nah itulah yang menjatuhkan mental para pemain Thailand. Sampai akhirnya di situ mungkin official Indonesia membalas apa yang dilakukan oleh official Thailand sebelumnya. Nah terjadilah pemukulan tuh ya, sama kasian banget tuh Pak Sumarji, ya Allah, sampai berdarah, sampai sobek jaketnya. Gue lihat parah sih itu, sebenarnya menjijikan, nggak boleh sih kayak gitu kalau main official gitu, memalukan sekali ya guys ya. Awalnya diprovokasi, sudah dibalas malah kayak gitu ya. Tapi jadi pelajaran. Tapi gue salut sama Indonesia, masih tetap mentalnya
terjaga dengan baik. Nah, oleh karena itu gue salut sama pemain-pemain Indonesia sampai detik terakhir. Dan Thailand sudah mulai stres dan akhirnya kartu merah 2 orang dari Indonesia, Komang ya, dan juga dari Thailand kipernya nih. Nah, diganti kiper yang mungkin gue pikir kiper barunya nggak siap juga, dan akhirnya gue feeling nih pasti menang nih ya. Satu lagi lah 4-2 akhirnya Fajar masukin bola. Nah, di situ Thailand sudah melihat sudah terlihat melelahkan, lelah gitu ya. Kecuali ada satu pemain yang kayak Asnawi mukanya tuh ya, yang pirang tuh ngelari terus ya, dia semangat ya, sampai akhirnya ada yang tumbang lagi ya kan, pemain kram dan nggak bisa ganti pemain lagi. Beckham masuk untuk Indonesia dan akhirnya masukin lagi yang terima, dan itu udah selesai sebenarnya. Dan ya alhamdulillah Indonesia akhirnya menang juga. Tapi yang terpenting adalah Indonesia bawa pulang emas ya, dan komplit. Nah, semoga nanti bisa dipertahankan. Lanjut ke pertandingan-pertandingan berikutnya, di kompetisi-kompetisi berikutnya ada Asian Games dan juga ada Piala Asia nanti, dan Piala Asia tahun depan ya untuk senior. Oke, pokoknya buat para pendukung timnas Indonesia nggak usah ada lagi itu pendukung STY, pendukung lokal pride, nggak ada. Pokoknya dua-duanya sama-sama yang membanggakan Indonesia. Ini benar kata Indra Safri tadi wawancaranya, adalah jadikan ini sebagai kebangkitan sepak bola Indonesia, tidak ada lagi perpecah belahan. Pokoknya jadikan ini momen, ya udah rayakan lah ya. Nah, sebagai merayakannya saya senang, pasti istri senang. Nah, saya beli donat nih buat anak-anak sama istri karena gue senang banget hari ini ya. Oke, sampai di sini aja deh. Sampai di sini ulasan bolanya karena hari ini gue senang banget. Sampai ketemu lagi. Sekali lagi selamat untuk Indonesia mendapatkan emas. Sampai ketemu di selewat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.